Okey, Assalamualaikum dan salam bola untuk semua. Jadi untuk video kali ini saya mau buat review perlawanan semalam Manchester City lawan Bayern Munchen. Jadi di video preview saya mengatakan match semalam berakhir dengan skor 3-1 di mana Bayern memenangi game tersebutlah. Tapi sebaliknya berlaku, Manchester City menang dengan skor 3-0. Manchester City pula yang 3 kan. Ya, banyak yang perlu dibincangkan bagi saya lah. Okey, pertama sekali saya mau cakap tentang line up macam biasa terlebih dahulu line up lah. City turun seperti macam video preview yang saya katakan, 3-2-4-1. Keeper di belakang ada Ederson, 3 orang defender ada Akanji, Ruben Dias dengan Ake. 2 orang midfield, 2 orang dia macam main defensif. Stones, yang Rodri macam main memang center midfielder lah. Dia naik turun kan. Lepas tu di depan 2 orang ni ada 4 orang lagi midfield. Ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, ada Ilkay Gundogan dengan Jack Grealish. Di hadapan semestinya Erling Haaland. Dan saya tidak terkejut pun dengan formation yang Pep turun semalam ni lawan Bayern ni. Dia guna yang 3-2-4-1 ni. Macam saya tak terkejut pun sebab formation ni ialah membuatkan dorang jadi solid. Dorang keluarkan Leipzig dengan skor yang besar pun menggunakan formation ni. Jadi ya, normal untuk City. Untuk Bayern turun macam video preview yang saya katakan. Betul-betul turun dengan 4-2-3-1. Di belakang sekali ada Yann Sommer, keeper. Ada 4 orang defender. Defense sebelah kiri ada Alphonso Davies, 2 centre back, Delight dengan Upamecano. Di right back ada Benjamin Pavard. Jadi pertama sekali bagi saya bila saya tengok line up ini semalam, saya telah menjangkakan yang Bayern akan kalah. Sebab di sebelah kanan Tuchel menggunakan Benjamin Pavard. Dia tidak pakai Cancelo. Dalam video preview saya menginginkan Cancelo itu turun sebagai first 11, tetapi Benjamin Pavard yang lebih dipilih. Jadi bagi saya sebelum mula pun game tu saya sudah macam memang akan diserang teruslah dari Pavard inilah. Dan benda tu betul-betul berlaku semalam. Jack Grealish dia senang-senang je lah lepas dari sebelah kanan ni, senang-senang lepas. 2 orang midfield, saya teruskan dengan line up tadi. 2 orang midfield ada Leon Goretzka, Joshua Kimmich. Lepas tu di depan ada 3 orang lagi, ada Leroy Sané main di sayap kiri, Jamal Musiala attacking midfielder, Kingsley Coman di sebelah kanan, sayap kanan, winger kanan. Di depan ada Serge Gnabry. Saya baca news sebelum perlawanan, Datuk tu cedera. Jadi yang dipilih Tuchel untuk menjadi top man di atas adalah Serge Gnabry. Tuchel pakai Serge Gnabry, dan saya secara peribadinya melihat kepada formation Bayern ini semalam, saya telah menjangkakan yang mereka akan kalah. Sebab saya tengok formation pun dorang akan kalah. Pertama sekali Benjamin Pavard itu dipakai. Yang kedua Serge Gnabry sebagai false nine. Bagi saya Thomas Muller lebih baik lah. Kalaupun Datuk itu cedera, bagi saya kalau Datuk itu cedera, di atas sekali di hujung paling depan striker letak Thomas Muller. Tapi Tuchel dia bermain dengan false nine menggunakan Serge Gnabry. Bagi saya kalau mau main false nine pun Thomas Muller itu lebih baik lah daripada Serge Gnabry. Dan perkara berkenaan betul-betul terjadilah, di mana kalau kita tengok game semalam, Serge Gnabry no function. Okey, lagi satu Kingsley Coman di sebelah kanan. Bagi saya Coman ini dalam game big game sebegini,
Koman ini tidak relevan. Jangan apa namanya tu? Jangan menafikan lagi lah. Yang kenal Kingsley Coman ini memang akan mengatakan bahawa dia tidak relevan untuk bermain di big match sebegini, apatah lagi dengan starting 11 kan. Kalaulah Tuchel ni semalam turunkan Serge Gnabry dengan Leroy Sané itu sebelah kanan, Serge Gnabry main di sebelah kanan, Leroy Sané main di sebelah kiri, dan di belakang itu ada attacking midfielder, gunalah Jamal Musiala, di depan guna Thomas Müller. Tapi saya tak tahulah kenapa Tuchel ni turun dengan mainan sebegini. Lepas tu dalam saya lihat, kalau dalam transisi pemain dalam menyerang, Tuchel ni seolah-olah dia mau bawa game macam game EPL lah. Saya tengok game tu semalam macam Manchester City lawan Southampton sejujurnya, sebab mungkin ni pendapat saya, ego Tuchel tu terlalu tinggi. Bagi saya mungkin Tuchel ingin membuktikan kepada top board di Bayern Munchen itu prestasinya membawa Chelsea di Liga Perdana Inggris. Ini bukan Liga Perdana Inggris, ini Liga Champion. Bagaimana Bayern boleh bermain di Liga Champion seolah-olah mereka membawa filosofi corak bermain seperti Liga Perdana Inggris? Tak boleh langsung. Jadi saya pun tak faham kenapa Leroy Sané, Serge Gnabry jadi false nine, Leroy Sané, Kingsley Coman dipakai lagi di sebelah kanan. Dan sebelum saya tengok game tu semalam, sebelum mula pun saya tahu memang Bayern ini akan kalah kalau mereka turun dengan formation sebeginilah. Benjamin Pavard ni tolonglah, kalau saya jadi Tuchel, Pavard ini tak relevan untuk game besar sebegini, tak relevan langsung. Kingsley Coman tak relevan langsung. Serge Gnabry relevan tapi bukan jadi false nine. Kalaupun Datuk Choupo-Moting itu cedera, gunakanlah Thomas Müller itu di atas. Sebab apa Tuchel gunakan Leroy Sané, Serge Gnabry dengan Kingsley Coman ini di depan? Sebab Tuchel, bagi saya yang saya nampak, kecewa jugalah dengan tactical Tuchel semalam. Saya kecewa juga sebab dia bagi yang saya tengok game tu, Tuchel lebih apa macamnya? Dia lebih macam ingin membuktikan credibility dia sebagai coach Chelsea sebelum ini, mengalahkan City dengan filosofi Inggris. Saya tidak suka. Sejujurnya saya tidak suka sebab Bayern ini dari Jerman. Bayern ini DNA-nya DNA Germany, bukannya DNA Inggris. Kenapa DNA Inggris itu dibawa dalam Bayern Munchen ini? Jadi kalau saya lah semalam, siapa yang patut, yang utama untuk disalahkan? Saya kata Tuchel. Saya akan katakan Tuchel. Bukan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano ni bermain dengan baik. Ramai orang cakap Dayot Upamecano ni bermain teruk. Okey, saya tahu yang dua gol selepas gol yang pertama itu, yang gol Bernardo Silva dengan gol Erling Haaland itu berpunca dari Dayot Upamecano. Tetapi Dayot Upamecano ni dia main begitu sebab dia ndak ada sudah yang boleh bawa dia, ndak ada sudah yang boleh backup dia. Dia ndak boleh bawa main tu. Dia ndak boleh bawa Dayot Upamecano. Bukan ndak bagus, cuma arahan yang diberikan oleh Tuchel tu ndak relevan. Bagi saya lah ndak relevan. Dan Bayern semalam seolah-olah saya tengok main macam Southampton. Ramai kenalan saya. Even fans Manchester, orang-orang Manchester sendiri pun, kawan-kawan saya yang fans Manchester City sendiri pun, dia orang tanya kepada saya, ini Bayern Munchen kah juga dia cakap macam begitu. Ini Bayern Munchen kah juga? Mereka sendiri sedar yang Bayern Munchen itu
DNA Jerman itu, DNA Bayern itu sudah hilang. Bukan sudah hilang, maksudnya tidak dipakai semalam. Ada. Bukannya Tuchel tidak tahu. Di yang first game diorang masa lawan Dortmund di Bundesliga, DNA Jerman, DNA mereka itu kembali. Tetapi semalam yang dibawa adalah DNA Inggris. Saya pun tidak faham. Dayot Upamecano bukan tidak bagus. Cuma yang tidak bagus siapa? Benjamin Pavard. Dari sebelum main lagi saya cakap, jangan turunkan Benjamin Pavard, jangan turunkan Benjamin Pavard. Ganti dengan Cancelo dalam gol yang kedua semalam. Gol yang kedua. Pavard itu terlalu di depan. Upamecano no option. Bukan salah dia sepenuhnya. Dia mau kasih lebar lagi itu game, mau bagi itu bola dengan Benjamin Pavard, tapi dia terlalu di belakang. Grealish push. Itulah saya kata Benjamin Pavard dia kecewa juga lah. Kalau lah dia menggunakan Cancelo semalam kan bagus. Cancelo semalam kalau Cancelo yang di situ, Upamecano ndak main macam gitu. Kalau Cancelo yang digantikan dengan Benjamin Pavard, Upamecano saya pasti Upamecano ndak akan macam mana ya? Dia ndak akan buat mistake macam gitu. Sebab apa? Support dia ndak bagus. Adakah Delight yang ndak bagus? Bukan. Joshua Kimmich yang ndak bagus? Bukan. Leon Goretzka? Bukan. Benjamin Pavard yang ndak bagus. Kenapa diturunkan lagi Benjamin Pavard ini dalam game-game penting sebegini? Lepas tu Serge Gnabry dijadikan sebagai false nine. Apa fungsi dia? No function langsung. Letak Thomas Muller di atas tu. Lepas tu saya mau cakap lagi pasal ialah kalau orang ada satu orang yang patut disalahkan, bagi saya 100% game semalam semua salah Tuchel 100%. Bukannya Bayern tak bagus, Bayern bagus, tetapi ego Thomas Tuchel itu cuba membawa Bayern bermain seperti menggunakan DNA Inggris. Apa? Kawan-kawan saya pun sendiri sedar. Saya sedar, kawan-kawan saya sedar. Mereka pun tak kenal sudah Bayern semalam. Bayern yang mereka kenal bermain seolah-olah macam jadi Southampton. Macam jadi Southampton bermain. Macam tim-tim seruyuk lah di EPL. Lepas tu itulah, kalau dia Upamecano Thomas Muller yang menggantikan Serge Gnabry semalam. Gnabry turun lah, main di tempat Coman ni bench dulu lah. Benjamin Pavard ni bench dulu, masukkan Thomas Muller. Sebab itulah, ndak ada, bila saya tengok line up ni semalam, ndak ada yang macam mana ya, seniority dalam padang tu ndak ada. Jadi bila Dayot Upamecano buat mistake yang pertama, ndak ada orang yang pergi dengan dia, yang cuba bagi teguran, bagi semangat untuk dia untuk main. Kalau Thomas Muller itu ada, sekurang-kurangnya ada yang boleh bawa diorang ada yang lebih matang sedikit di dalam padang. Joshua Kimmich pun ndak pergi ni kan, ndak pergi tepuk badan kah, ndak pergi peluk kah, ndak pergi ni kah. Untuk Dayot Upamecano ni ndak ada, seniority tu ndak ada di dalam padang. Sebab apa seniority tu ndak ada? Sebab Tuchel ni ego. Sebab Tuchel ego, dia pikir dia boleh bawa Bayern ni main menggunakan DNA Inggris. Dia pikir Bayern diberi DNA Inggris boleh beat Manchester City. Manchester City kalau DNA Inggris sejak melawan Manchester City ni jauh ketinggalan. City ni tengah form betul. Kalau DNA Inggris sejak mau bawa untuk lawan Manchester City, tak payahlah. Sebab dorang ni, bagi saya lah, DNA Inggris yang paling baik sekarang ada di Manchester City. Jadi Bayern ini diarahkan ataupun macam diberi arahan untuk bermain seperti menggunakan DNA Inggris. Jadi macam mana mau melawan? Orang kenal Bayern sebab DNA Germany. Orang kenal Bayern sebab DNA Jerman, bukan DNA Inggris.
Dia letak Serge Gnabry di depan pun saya sudah tahu. Dia tidak beri kepercayaan kepada Thomas Muller. Memanglah Thomas Muller itu tidak ada larian, tidak ada speed, tidak ada apa ya, tidak ada macam, tidak ada speed and power untuk main menggunakan DNA Inggris itu. Thomas Muller itu tidak relevan untuk bermain dengan DNA Inggris. Sebab itulah dia tidak turunkan, sebab itulah Tuchel tidak turunkan. Dia guna Gnabry, Sané dengan Coman. Kalau mau main satu kali DNA Inggris, turun 4-3-3 satu kali, turun 4-4-3 satu kali. Mainkan Sadio Mane, mainkan Cancelo, main dengan 4-3-3. Jangan turun dengan 4-2-3-1 nih, jangan turun dengan formation sebegini. Kalau mau main satu kali guna DNA Inggris, turunlah dengan 4-3-3. Turun 4-3-3, main macam Liverpool. Apa susah? Ini formation form traditional, klasik Bayern punya formation. Tapi mau main seolah-olah menggunakan DNA Inggris. Manalah boleh. Aduh. Tapi yalah, memang patut pun kalah. Saya tengok formation semalam pun, bukan formation tak ada masalah. Line up yang untuk mengisi formation tu memang akan kalah. Jadi harap-haraplah match kedua Tuchel boleh sedarlah masalah ni. Saya mau bincang apa lagi? Saya pun kecewa juga sebenarnya. Tim favorite saya, tim kegemaran, kesukaan saya dihilangkan identitinya semalam. Siapa ndak marah kan? Saya pun marah juga. Kenapa Bayern main begini? Kenapa perlu mau ikut rentak City? Kenapa perlu mau main seolah-olah speed and power itu seolah-olah DNA Inggris itu yang sedang menguasai dunia sekarang? Kenapa DNA Jerman itu dianggap sudah tidak relevan? Itu yang saya bengang dengan Tuchel. Saya harap kemasukan Tuchel di Bayern boleh mengembalikan semula DNA Bayern itu. Tapi apa-apapun, tunggulah next match. InsyaAllah lah saya akan buat preview lagi satu kali sebelum second match leg kedua di Allianz Arena. Setakat itu sajalah sekarang nih, untuk video sekarang nih. InsyaAllah jumpa di next video. Terima kasih.